Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Jadi pada tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober adalah terbentuknya Sumpah Pemuda. Ada seorang tokoh yang sangat sentral untuk merumuskan Sumpah Pemuda ini. Siapa dia, Ki? Tahu, Ki? Siapa ya? Tahu. Kita lihat aja dah. 28 Oktober merupakan peringat lahirnya Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin salah satu yang berperan dalam gerakan pemuda yang melahirkan sejumlah organisasi atau perhimpunan yang menjadi cikal bakal lahirnya semangat persatuan di Nusantara dan akhirnya melahirkan Sumpah Pemuda. Yamin lahir di Talawi Sawalunto, Sumatera Barat pada tahun 1903 pada tanggal 23 Agustus. Yamin mengenyam pendidikan di sekolah desa dan sekolah rakyat di Minangkabau. Setelah itu, putra pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Sadah ini melanjutkan studinya ke Algemene Middelbare School atau AMS atau setingkat di sekolah menengah atas di Yogyakarta. Dari situ, Yamin kemudian mempelajari hukum The Rechtshogeschool atau sekolah tinggi ilmu hukum dan mendapat gelar Mr. in Rechten. Gelar ini sama yang didapat oleh Mr. Asaad. Muhammad Yamin merupakan sarjana Indonesia yang pernah menerima gelar Sarjana Agung Mahaputra. Gelar tersebut diberikan pemerintah kepada dirinya atas peran Muhammad Yamin sebagai negarawan dan pujangga. Sebagai sastrawan, ia telah melahirkan beragam karya antara lain sandiwara Ken Arok dan Ken Dedes, serta tulisan-tulisan mengenai sejarah. Selain itu, Yamin juga menerjemahkan sastra karya penulis Asia seperti Rabindranath Tagore dan penerjemahan kisah-kisah William Shakespeare. Ia juga salah seorang yang mempelopori pujangga baru dan kemudian diteruskan oleh Amir Syarifuddin, Sultan Takdir Ali Sabana, Armid Pane, Sanusi Pane, serta Amir Hamzah. Amir Syarifuddin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Perjuangan Muhammad Yamin juga mencakup usaha dalam menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi perjuangan Indonesia. Usulan Yamin dalam Kongres Pemuda ini disambut baik oleh pemuda-pemuda lain. Saat Kongres Pemuda I, Yamin melalui pidatonya mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Dia berpendapat jika bahasa Melayu semakin lama akan menjadi bahasa pergaulan dan bahasa persatuan, dan kemudian Indonesia masa depan akan mendapatkan pengungkapannya dalam bahasa itu. Demikian pidato Yamin, dikutip dari buku Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru tahun 2003. Pidato tersebut mendapatkan tanggapan yang cukup baik dari peserta kongres. Mereka tertarik terhadap pemaparan dan konsep persatuan yang dikemukakan Muhammad Yamin. Meski telah menggelorakan semangat persatuan, namun Kongres Pemuda I belum berhasil menyatukan kelompok pemuda. Muhammad Yamin merupakan salah satu tokoh yang turut mempelopori adanya Kongres Pemuda. Namun, ia juga menentang adanya penggabungan atau fusi dari kelompok-kelompok pemuda. Alasannya, ia lebih memilih bentuk federasi di mana setiap perkumpulan pemuda bisa bergerak bebas tanpa adanya aturan yang melekat. Akan tetapi, di lain pihak, organisasi pemuda dari Perhimpunan Indonesia dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPKI menyepakati adanya penggabungan dalam satu wadah. Bahkan hingga diselenggarakannya Kongres Pemuda II pada 27 sampai 28 Oktober tahun 1928, Yamin belum menyetujui adanya penggabungan dari kelompok-kelompok pemuda. Kalau kita mengadakan persatuan, apakah Jong Java yang sudah besar dan mempunyai berbagai kegiatan seperti kesenian yang bercorak Jawa akan mau menerima persatuan itu, ucap Yamin seperti dikutip dalam Harian 28 Oktober 1972. Meski demikian, angan dan semangat Yamin terhadap persatuan tetap ada. Dia juga berharap agar semangat persatuan tetap ada dengan tidak menghilangkan kekhasan tiap daerah. Pada arsip harian Kompas 28 Oktober 1967 menyebutkan, pada rapat hari pertama yang digelar di gedung Kajonglingen Bonn yang dipenuhi oleh para pemuda dari seluruh elemen organisasi tersebut, Muhammad Yamin menyerukan persatuan. Tadi saya katakan bahasa malam ini besar artinya bagi pemuda Indonesia. Artinya itu saya ulangan sekali lagi pada kesudahan pembicaraan kami. Kebangsaan kami beralas persatuan dan persatuan ini bersendi kepada kemauan. Selama kemauan ini masih ada dalam dada anak Indonesia, selama itu pula lah ada persatuan kita.
Sebab itu, simpan dan tanamlah kemauan hendak bersatu supaya selamat bangsa dan tanah air kita tumpah darah Indonesia. Itulah pidato Muhammad Yamin ketika itu. Sebelumnya Yamin sempat mengemukakan bahwa persatuan Indonesia berlandaskan pada 3 hal, yakni sejarah, hukum, adat, dan pokok bahasa yang tunggal. Setelah Yamin menyampaikan pidatonya, suasana gedung menjadi hening. Seluruh pemuda terpaku mendengar pidatonya. Meski sempat menolak gagasan mengenai fusi seluruh organisasi pemuda, menjelang sidang terakhir pada hari kedua, tiba-tiba Yamin membisikkan sesuatu kepada Sukondo Jojo Puspito yang saat itu menjabat ketua Kongres. Yakin mengatakan dia memiliki rumusan keputusan yang elegan dan meminta waktu untuk membacakan sekaligus menerangkannya di hadapan Kongres. Rumusan inilah yang saat ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Setelah Kongres berakhir, Yamin sendiri mulai melunak dan menerima gagasan untuk melebur semua organisasi pemuda dalam satu wadah, yaitu Indonesia Muda. Inilah rumusan Sumpah Pemuda tersebut. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Semangat-semangat Sumpah Pemuda itu yang mulai berkurang pada hari ini. Kita mudah sekali untuk dipecah belah, mudah sekali untuk terprovokasi. Jadi bagaimana supaya kita itu kembali bersatu? Tidak ada yang namanya pengkotak-kotakan organisasi, tidak ada yang namanya pengkotak-kotakan antar suku. Yang pasti kita harus bersatu dalam Indonesia, seperti yang diriwayatkan dalam rumus Sumpah Pemuda itu sendiri, yaitu tahu ke? Berbangsa satu bangsa Indonesia, ya, bertanah air satu tanah air Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Jadi menurut Kiki, Sumpah Pemuda itu sendiri model kalau dalam pemikiran Kiki? Ya, Sumpah Pemuda itu yang mana suatu tekad ya buat generasi bangsa Indonesia ya, Minangkabau, yang mana kita bersatu gitu. Dan tidak ada seperti yang dibilang tadi pengkotak-kotakan atau memvila-vilakan lah gitu ya kan. Nah, gitu. Jadi pemuda-pemuda yang ada di seluruh Indonesia ini bersatu dulu dalam semangat yang sama, Ki. Iya. Jadi kalau dulu kita melawan penjajahan itu, ibarat kata Soekarno, melawan bangsa asing itu tidak sulit. Yang sulit itu melawan bangsa sendiri. Iya. Jadi kita sebagai pemuda Indonesia itu harus memegang teguh kembali cara-cara founder-founder negara kita yang dulu pernah dibentuk. Janganlah saling menyerang bangsa sendiri. Kita tidak sedang dijajah. Kita hanya mempunyai pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kalau kita satukan pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda ini menjadi semangat Sumpah Pemuda kembali dan menjadi suatu keharmonisan. Iya, perbedaan itu membuat kita bersatu, itu yang penting. Nah, ya. Nah, oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama saya Dafan Mulifa. Kayak kita kau. Bersatulah Minangkabau, bersatulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel.